komikusnya itu adalah Eiichiro Oda. Nah, beliau ini memang termasuk komikus yang paling dihormati lah di seluruh Jepang dan termasuk juga seluruh dunia. Banyak serpihan-serpihan cerita di One Piece itu merupakan refleksi daripada kejadian di dunia nyata. Gitu. Banyak orang berpikir, kok kayak sama aja ya dengan dunia nyata gitu. Nah, kesamaannya seperti apa ini kesamaannya? Contoh saja, ini nggak tahu saya cocok atau enggak, tapi memang banyak kesamaan seperti bagaimana pemerintah dunia hari ini di dunia kita ya, dunia nyata ini itu juga masih memelihara kriminalitas, masih memelihara tindakan-tindakan genosida, masih mengistimewakan suatu kaum, ya, memelihara sistem apartheid, memelihara rasisme, memelihara human trafficking, dan semua atas nama hukum internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'alal aqidatan miqyasan min amalihi wa masdaran li ahkamihi ma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dan ramang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari ini Royah TV kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV, yang mana pada hari ini kita akan membawa tema, yaitu ada apa dengan bendera One Piece. Wah, ini lumayan ya, agak-agak ramai juga nih. Kita sudah masuk bulan Agustus, dan tentunya di bulan Agustus ini rakyat Indonesia merayakan HUT, ya, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, dan ternyata di satu sisi banyak di beberapa tempat itu sudah banyak orang-orang yang mengibarkan bendera bukan merah putih, tetapi malah bendera One Piece. Apa sih sebenarnya bendera One Piece itu? Simbol apa ini? Ya, kenapa harus One Piece? Kenapa bukan Naruto? Kenapa bukan apalagi? Saya nggak tahu ya. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan seorang sejarawan muda, yang mana sejarawan muda ini juga beliau adalah penggemar One Piece juga. Beliau akan menceritakan kepada kita ya kenapa itu One Piece dan apa mungkin filosofinya seperti apa. Oke, oleh karena itu kita akan bahas dengan beliau. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Seperti halnya tadi di awal, saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang sebuah tema, ada apa dengan bendera One Piece. Bersama siapa? Bersama dengan seorang sejarawan muda, yaitu Bung Niko Pandawa. Kita kenal. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Konsep. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini kita tempat berjauhan ya, jadi akhirnya tidak bisa ketemu di studio Royah TV. Ini terima kasih nih sudah bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Alhamdulillah Ustaz. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini rumah baru nih kayaknya. Ya, Ustaz. Markas baru ini, bikin basis baru. Iya. Bung Niko baru pindahan ya. Baik, Bung Niko, ini ada yang fenomena baru ya tentang bendera One Piece. Ini kenapa nih kok
apa FOMO atau apa ya? Orang yang ngibar-ngibarin bendera One Piece gitu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa harus milih One Piece gitu? Seperti tadi sampaikan, kenapa bukan Naruto aja? Atau Oke. kenapa bukan Doraemon gitu? Ya, Ya, ya. Tafadhol, silakan, silakan, Bung Niko. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz menyimak pembukaan dari Ustadz Konsen tadi dalam acara Royah TV ini kan tentu berkaitan dengan yang sekarang lagi ramai, khususnya di media sosial dan di beberapa tempat, di mana kita melihat ada semacam ekspresi baru dari Hmm, rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera selain bendera Indonesia, betul. yaitu bendera One Piece ya, sebagaimana kita ketahui. Lebih khusus lagi bukan sekadar One Piece, tapi bendera kelompok bajak laut topi jerami. Nah, itu yang Oh, lebih tepat itu. One Piece sendiri itu sebenarnya apa itu? Iya, Zat. Jadi One Piece ini kan merupakan salah satu komik, ya, Oh, cerita komik. komik Oke. atau manga yang berasal dari Jepang. Hmm, Penulisnya itu adalah, atau komikusnya itu adalah Eiichiro Oda. Nah, hmm. beliau ini memang termasuk komikus yang paling dihormati lah di seluruh Jepang dan termasuk juga seluruh dunia. Karena beliau berhasil mempertahankan cerita yang sangat kompleks dari kisah petualangan bajak laut, yaitu dengan tokoh utamanya Monkey D. Luffy. Nah, Zat, jujur mengenai One Piece ini, sebenarnya One Piece adalah salah satu kisah atau manga komik yang telah menemani hidup saya dari kecil, Zat. Masya Allah. Karena tanpa nggak kerasa gitu ya, bahwa One Piece itu sudah berumur 27 tahun, ya. Oh, Akbar. 27 tahun. Dia itu pertama kali terbit di tahun 97, Oh, awet ya? ya. Awet dan ceritanya itu masih berlangsung sampai sekarang. Nggak Jadi kalau ngebosenin itu misalkan nih? ya, Nggak ngebosenin? dan tidak membosankan. Bayangin, Ustaz, selama 27 tahun itu sudah Allah terbit Akbar. sekitar 1158 chapter. Masya Allah. Ya, yang terakhir itu terbit ya pekan lalu dan ceritanya itu sudah sangat kompleks. Hmm, Cuma memang nggak pernah ngebosenin, khususnya hmm. bagi orang yang mengikuti cerita ini dari awal. Ya, Oke. saya alhamdulillah itu udah ngikutin One Piece dari SD, Ustaz. Nggak kelar-kelar ceritanya. Tapi bukan berarti kita akhirnya bosen nih, kapan sih tamatnya, kapan sih tamatnya. Hmm, Karena ternyata makin ke sini itu makin banyak kisah-kisah yang diungkap dan itu membuat makin menarik. Dan kenapa kemudian orang-orang tuh banyak menyukai One Piece? Kalau misalkan dari segi art ya, dari segi seninya, memang banyak orang yang mencibir. Ini One Piece secara komik ya, gambar ini banyak aneh-aneh ya. Dari segi proporsi tubuh itu tidak seimbang. Pokoknya banyak karakter-karakter aneh. Tapi dari segi pengembangan cerita, oh itu sangat luar biasa. Kenapa banyak orang tertarik? Karena mereka merasa bahwa banyak serpihan-serpihan cerita di One Piece itu merupakan refleksi daripada kejadian di dunia nyata. Begitu, Bang. oh, oke, oke. Kejadian di dunia nyata yang kalau misalkan orang politik bilang ini terkategori high politik, Oh, politik tinggi, Ustaz. hmm, Gitu. Jadi kalau kita lihat cerita One Piece itu kan sebenarnya eh, setup awal ceritanya tadi tentang petualangan seorang anak muda yang pengen menjadi bajak laut dan cita-citanya menjadi raja bajak laut hmm. gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat detailisasi daripada ceritanya, ternyata tidak sesederhana petualangan anak muda biasa. Karena Oke. anak muda ini ketika berpetualang ke dunia luar, ke lautan, ya ke samudra, dia akan menemui bahwa banyak negara-negara di dunia One Piece itu yang terselubungi oleh korupsi, ada yang masih menjalankan genosida, ada cerita soal rasisme, ada cerita soal human trafficking, ada cerita soal piracy, ya itu udah pasti lah ya. Ada cerita soal perdagangan bawah tanah, ya black market. Kemudian ada juga cerita soal pengkaburan sejarah. Nah ini yang paling Oh, membuat orang tuh minat ya ke One Piece karena merasa oh ternyata cerita One Piece itu sama dengan cerita kita iya dalam betul. dunia nyata.
banyak ya apa kisah-kisah mengerikan seperti yang saya sebut tadi tuh, ada genosida, ada penghapusan sejarah, dan ada kekuatan-kekuatan yang OP gitu. OP itu tahu nggak kan OP? Apa itu? Jadi istilah anak-anak sekarang ya. OP itu overpower ya. Superpower, oke. Overpower. Jadi kekuatan-kekuatan yang nggak ada yang bisa melawan. Hmm, Di One Piece itu ada beberapa tokoh villain ya menjadi musuh itu ternyata dia OP gitu, overpower. hmm, Jadi nggak ada yang bisa melawan dan kalau diibaratkan dengan istilah politik dunia nyata kita, ya semacam negara adidaya lah, negara oh, adidaya. Ada tokoh-tokoh seperti itu, bahkan ada tokoh-tokoh yang menjalankan dunia ini di balik layar. hmm, Nah, memang bagi pencinta teori konspirasi, oh, itu sangat relate ya. One Piece itu sangat mewakili apa yang kemudian mereka saksikan secara konspiratif dalam dunia nyata ini. ya. Jadi begitu secara garis besar, Ustaz. Oke, ini nampaknya ini yang membedakan antara One Piece dengan anime atau manga yang lain ya? Sepertinya seperti itu ya? Betul, Ustaz. Ya, kok jujur ya kalau misalkan mau dibandingkan dengan Naruto, Hmm, dengan apalagi saingan One Piece, Naruto, ada juga Attack of Titans. Ya sebenarnya Attack of Titans punya cerita yang kurang lebih mirip lah, cuma dia udah tamat gitu ya. Dan endingnya itu agak mengecewakan bagi sebagian besar pembaca Attack of Titans. Naruto juga sama, ujung-ujungnya ada kayak perang shinobi, perang ninja ya dalam level dunia. Tapi semuanya tadi udah tamat dan ternyata pengembangan plot ceritanya itu tidak semenarik One Piece gitu kan. Karena One Piece ini lebih kompleks ceritanya gitu. Lebih kompleks ceritanya. Gitu kan. oke oke. Nah, sekarang kaitannya dengan bendera tadi ya. Tadi, Bung Niko menyatakan di One Piece itu ada beberapa bendera, bahkan bendera yang dikibarkan yang sekarang marak dikibarkan di negeri kita ini, itu salah satu dari bendera yang ada di anime One Piece, betul nggak? Seperti itu? Ya, jadi begini, Sat. Hmm, Latar belakang dunia One Piece itu kira-kira kalau diceritakan secara sederhana seperti ini. Jadi dunia One Piece yang kita tonton atau baca sekarang, ini sebenarnya adalah dunia yang dikendalikan oleh sebuah sistem tatanan global. Ya, tatanan global itu bernama World Government atau pemerintah dunia. Nah, pemerintah dunia itu adalah koalisi daripada 20 kerajaan besar di masa lalu yang kemudian tadi berkoalisi, bersekutu, dan membentuk organisasi pemerintah dunia yang konteks itu terjadi 800 tahun yang lalu dalam dunia One Piece ya, 800 tahun. Nah, jadi organisasi dunia itu, pemerintah dunia terus berjalan selama 800 tahun dan menaungi sekitar 170 negara yang masih eksis di dunia One Piece dalam latar cerita yang sekarang. Nah, sementara itu World Government dalam dunia One Piece itu diketuai oleh orang-orang yang disebut sebagai Gorosei. Nah, Gorosei itu bahasa Jepang untuk menyebut istilah lima tetua. Ya, lima tetua. Jadi lima ketua inilah yang kemudian secara umum bisa kita sebut sebagai orang-orang yang memegang kendali pemerintah dunia, termasuk berjalannya sistem dunia One Piece sekarang. Nah, tapi ternyata di atas Gorosei itu masih ada lagi penguasa yang mengendalikan Gorosei tadi, lima tetua tadi. Sementara penguasa di atas Gorosei ini adalah penguasa yang tidak banyak orang tahu, disembunyikan. Nah, makanya tadi ada istilah konspirasi gitu ya. Itu namanya ada Im sama. Jadi itu orang yang kemudian disebut sebagai pengendali dunia One Piece. Nah, sementara itu, Ustaz, ketika seluruh dunia sudah dalam tatanan global di bawah naungan World Government, muncul eh, organisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang mencoba melawan sistem dunia ciptaan World Government tadi. Ya, ada Revolutionary Army, tentara revolusi yang mereka berniat untuk menumbangkan pemerintah dunia versi One Piece. Atau ada juga kelompok-kelompok bajak laut yang mereka itu tidak ingin terafiliasi dengan negara manapun dan
berpetualang bebas ke penjuru lautan ya supaya tidak terikat dengan ikatan pemerintah dunia world government tadi. Kenapa? Karena ternyata bagi kelompok bajak laut dan tentara revolusi tadi, pemerintah dunia yang sudah terbentuk sejak 800 tahun yang lalu di dunia One Piece itu ternyata memelihara sistem rasisme, sistem apartheid, ya. Jadi ceritanya 800 tahun lalu 20 kerajaan yang bersekutu itu kemudian kawin-mawin dan mereka membentuk suatu golongan masyarakat kelas atas yang disebut sebagai kaum naga langit atau Tenryubitu kalau bahasa Jepangnya, kaum naga langit. Kaum naga langit ini masih menjalankan perbudakan, ya, menculik orang untuk dijadikan budak, melakukan genosida atas suatu wilayah, terus ya berbuat semena-mena, melakukan perdagangan manusia, dan semua tindakan kriminal itu dilindungi oleh sistem pemerintah dunia dengan aparatnya bernama Marines atau Angkatan Laut. Nah, dari sinilah kemudian karena para bajak laut dan tentara revolusi tadi menghadapi dunia yang sudah tidak adil, yang memelihara kriminalitas, maka muncullah bentuk-bentuk perlawanan, ya, perlawanan dari yang memang ideologis untuk menumbangkan negara, menumbangkan pemerintah dunia, yaitu kelompok tentara revolusi, ya, Revolutionary Army. Kemudian ada juga tadi bajak laut. Bajak laut ini lebih bersifat bebas sih, nggak ideologis, tapi mereka itu yang penting nggak mau terikat dengan pemerintah dunia, sehingga mereka berlayar keliling lautan, gitu. Nah, ketika dihubungkan dengan dunia nyata, banyak orang berpikir, kok kayak sama aja ya dengan dunia nyata, gitu. Nah, kesamaannya seperti apa ini kesamaannya nih? Contoh Sat ya, ini nggak tahu saya cocok lagi atau enggak, tapi memang banyak kesamaan seperti bagaimana pemerintah dunia hari ini, di dunia kita ya, dunia nyata ini, itu juga masih memelihara kriminalitas, masih memelihara tindakan-tindakan genosida, masih mengistimewakan suatu kaum, ya, memelihara sistem apartheid, memelihara rasisme, memelihara human trafficking, dan semua atas nama hukum internasional. Iya betul. Begitu, Ustaz. Contoh, Ustaz. Silakan nih, contoh-contoh. Kalau misalkan di dunia One Piece, itu tadi ada yang saya sebut sebagai Gorosei. Ya, artinya 5 tetua. 5 tetua yang mengendalikan dunia ini. Nah, maka kalau kita komparasikan ke dalam dunia nyata kita sekarang, ada nggak, Ustaz? Di planet kita sekarang nih, organisasi berskala global yang juga mengendalikan dunia. Ya, itu PBB. Betul, Ustaz. United Nation, ya. United Nation atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, kan kalau di Persatuan Bangsa-Bangsa itu, Ustaz, kan terdiri dari banyak dewan ya. Ya, betul. Yang kita tahu itu ada Dewan Kebudayaan, ya. Apa istilahnya tuh? UNESCO ya, UNESCO. Ada UNICEF, ada UNRWA dalam masalah korupsi. Termasuk juga yang paling vital dari seluruh dewan yang ada di PBB itu adalah Security Council. Ya, Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB. Dan kita sama-sama tahu, Ustaz, bahwa Dewan Keamanan di PBB itu kan terdiri dari 5 negara. 2 jenis keanggotaan, Ustaz. Ada keanggotaan tidak tetap, ada keanggotaan tetap. Nah, keanggotaan tidak tetap itu kan digilir setiap 2 tahun. Betul. Ya kan? Indonesia pernah tahun 2017 atau 18 saya lupa. Tapi hanya 2 tahun ganti lagi. Sementara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB itu dari dulu sampai sekarang berjumlah fix. Ya, berjumlah fix yaitu hanya 5 saja. Dari dulu sampai sekarang. Kita sebut ada Amerika, kemudian ada Cina, ada Rusia, ada apalagi Inggris, ya, kemudian ada Prancis. Nah, dan 5 negara ini yang kemudian dalam Dewan Keamanan PBB mereka mempunyai hak veto, gitu loh. Hak veto alias apa? Hak untuk membatalkan secara sepihak hasil resolusi PBB yang sebelumnya sudah dirapatkan oleh semua negara. Contoh misalkan,
semua negara mengutuk serangan Israel Zionis atas Palestina. Ya. Mereka hendak mengembargo, ya, mengembargo Zionis. Semuanya sepakat nih, resolusi PBB voting yang paling besar adalah yang kontra terhadap Zionis. Tapi kemudian ada negara besar yang memegang hak veto, contoh seperti Amerika, yang dia ini, ogah, saya menolak hasil resolusi. Ya udah itu nggak berjalan. Nah, maka kan hak veto inilah yang kemudian kita sebut sebagai, kalau orang Jawa bilang tuh sekara pendewe gitu ya, semaunya sendiri. Dan inilah kekuatan otoriter yang ada di dalam tataran global dunia kita, yang tadi ternyata tuh sama jumlahnya antara 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan 5 tetua di Gorosei dalam dunia One Piece. Dan kemudian siapa yang mengendalikan negara-negara besar ini pemegang hak veto dalam dunia nyata kita? Ya, barangkali ada sponsor-sponsor utama yang tidak diketahui oleh khalayak umum, gitu loh. Entah itu kapitalis, entah itu elit global atau apalah, saya nggak begitu paham juga. Tapi itu juga sama dengan apa yang ada di dalam dunia One Piece. Ya, di mana mereka juga memelihara kaum apartheid, kaum yang kemudian memelihara rasisme. Kalau di One Piece ada naga langit, ya, ada Tenryubito. Kalau di dunia kita ada siapa yang dipelihara oleh dunia internasional? Zionis, ya, salah satunya. Jadi intinya One Piece itu adalah cerita yang kompleks, yang bukan mengimajinasikan, tapi yang merepresentasikan representatif suara-suara daripada dunia kita sekarang, gitu, dalam bentuk fiksi yang asik. Gitu tadi. Ya, betul. Itu kayaknya bukan kebetulan ya itu. Kayaknya bukan kebetulan gitu ya. Bukan kebetulan, Tan. Eiichiro Oda itu emang orang cerdas, gitu loh. Iya. Dia itu yang namanya sastra, Ustaz. Saya menganggap dari dulu ya, saya menganggap komik atau manga, ya, produk budaya Jepang dalam bentuk cerita bergambar, itu kategori sastra. Ya, mungkin jurusan sastra mau ngedebat ini atau enggak, tapi saya menganggap begitu. Karena apa? Karena memang dari dulu sastra itu digunakan sebagai simbol untuk mewakilkan apa-apa yang tidak bisa direportasekan oleh jurnalisme. Bentuk kritik. Bentuk kritik, gitu loh. Bentuk kritik. Itu kan fungsi sastra dari zaman dulu sampai sekarang begitu, Ten. Iya, betul. Bagaimana misalkan saya membaca Gadis Kretek, ya, itu kan novel yang baru tuh di Indonesia. Gadis Kretek. Dia cerita soal seorang gadis dari kota Hem, ya, di Pulau Jawa, Jawa Tengah, yang pandai membuat kretek, pandai membuat saus kretek. Itu ceritanya soal gadis, soal kisah cinta. Tapi ujung-ujungnya ketika kita mencerna seluruh cerita, ternyata ini cerita tentang kritik terhadap pemerintah yang belum mau memaafkan, belum mau minta maaf terhadap korban-korban PKI. Kan bisa begitu. Ya, dari cerita soal Gadis Kretek sampai ke masalah PKI. Sastra begitu, begitu pula One Piece, gitu, bisa dipakai kemana-mana. Iya, gitu. Nah, itu kalau tentang bendera itu berarti tadi itu benderanya siapa? Bajak laut itu siapa? Luffy ya? Topi jerami. Topi jerami. Atau gimana? Ya, jadi kelompok topi jerami itu adalah kelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang anak muda namanya Monkey D. Luffy. Ya. Nah, kenapa topi jerami? Jadi topi jerami dalam cerita One Piece itu bukan cuma sekadar aksesoris, bukan cuma sekadar topi biasa, tapi itu adalah topi yang diwariskan secara turun-temurun dan selalu dipakai oleh orang-orang besar, oleh orang-orang yang pernah menjadi tokoh pahlawan dalam masa lalu, ya. Jadi topi jerami itu dalam dunia One Piece pernah dipakai oleh Joy Boy. Joy Boy itu adalah tokoh legenda perlawanan yang pertama kali menjadi oposisi dari pemerintah dunia, ya, 800 tahun yang lalu dalam cerita One Piece. Nah, kemudian waktu terus berselang, topi jerami itu juga pernah dipakai oleh Gold Roger. Gold Roger itu adalah tokoh raja bajak laut sebelum eranya Luffy.
Nah, kemudian topi jerami itu diwariskan kepada Shanks, ya, anak buah Goldie Roger, yang Shanks ini menjadi inspirasi Luffy, gitu. Nah, kemudian Shanks ini memberikan topi jerami kepada Luffy, gitu ya, sebagai apa, simbol perlawanan terhadap perlawanan terhadap era lama, Orde Lama, untuk menghadirkan Orde Baru, bukan apa Indonesia, maksudnya Orde Baru dalam konteks dunia baru lah, sistem baru yang menggugat sistem lama. Jadi topi jerami itu ya sekali lagi adalah simbol perlawanan lah intinya. Simbol perlawanan yang diwariskan secara turun-temurun selama 800 tahun dalam dunia One Piece, dan kebetulan sekarang dipakai oleh kelompok topi jerami. Jadi simbol bajak laut, Jolly Roger, ya kan? Yang itu kemudian ditakuti oleh pemerintah dunia, oleh aparat angkatan laut. Begitu Ustaz konteksnya. Oke. Baik, luar biasa ya. Kita akan masuk ke segmen yang kedua. Kenapa kok banyak orang yang menggunakan bendera topi jerami untuk di bulan Agustus ini? Kita akan bahas itu. Baik, Bung Niko, simpan dulu jawabannya, ya, kenapanya. Kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu, pemirsa, ya luar biasa apa yang disampaikan oleh Bung Niko kepada kita semua. Kalau saya mencermati atau mendengarkan penjelasan tadi dari awal itu, mungkin saya sudah nonton berapa episode gitu ya. Ya, karena itu langsung disarikan sama Bung Niko. Luar biasa tuh. Saya nggak usah nonton, tapi luar biasa ini udah berapa ratus episode tuh tadi. Pemirsa baik, luar biasa ya kalau pemirsa menyimak, berarti pemirsa juga sama dengan saya, berarti tidak perlu nonton One Piece, tapi sudah lumayan tuh ya berepisode. Nah, kenapa tadi banyak orang yang mengibarkan bendera One Piece atau topi jerami di bulan Agustus ini? Kita akan sama-sama bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu, pemirsa, tetap di spesial interview, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV ngerti, ngaji, ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Luar biasa pembahasan kita, masih di spesial interview, yang mana pada hari ini kita membahas tentang ada apa dengan bendera One Piece. Bersama dengan Bung Niko, yang sudah membahas luar biasa. Ini berepisode-episode tadi ya. Baik, Bung Niko, pertanyaan berikutnya, Bung, tentang bendera nih ya, tadi udah disampaikan bahwa bendera bajak laut topi jerami tadi itu adalah benderanya siapa, Luffy ya, Monkey Luffy ya. Monkey dia Luffy. Monkey Luffy. Nah, dan itu adalah bendera perlawanan. Nah, sekarang di bulan Agustus ini, Bung, banyak orang atau bisa jadi mereka adalah para pencinta One Piece. Mereka mengibarkan bendera ini sebagai wujud apa sih sebetulnya? Tafadhol, Bung Niko. Baik, Ustaz. Awalnya saya juga nggak begitu paham, Ustaz, ya, kenapa kemudian ini bisa viral, tapi kemudian saya telusur-telusur, ternyata ada yang menggerakkan. Dan itu bermula dari komunitas truk, gitu. Komunitas truk. Awalnya mereka itu kan protes ketika ada perintah dari presiden untuk mengibarkan bendera merah putih. Kemudian para komunitas pengemudi truk itu protes gitu ya, nggak mau, karena ternyata dalam dunia pertrekan gitu itu baru ada regulasi mengenai larangan odol. Overdimension, overload itu nggak boleh jalan, ya kan? Ya pasti ada ketentuannya. Cuma dari situ kan akhirnya ya banyak yang terhambat gitu ya, masalah keuangan, kemudian setoran jadi nggak jalan. Walaupun tentu ada banyak aspek yang perlu kita kaji, tapi bukan itu bahasan kita. Nah, intinya
dari protes terhadap kebijakan odol overdimension overload dari komunitas truk itu, orang-orang truk itu ya, para sopir driver truk itu ya males untuk ngibarin bendera Indonesia. Tapi Hmm. ternyata di antara mereka itu ada yang wibu gitu ya, ada yang Oh, suka baca One Piece dan memilih untuk mengibarkan bendera kelompok topi jerami aja ya, atau oh, bendera One Piece lah. Nah itu hmm, sebagai simbol perlawanan. hmm, Tapi kemudian berkembang di luar komunitas truk. Saya wallahu alam ya, saya benar apa enggak, saya nggak tahu. Nanti mungkin ada analis media sosial yang perlu ngecek gitu. Ini dari mana sih trennya berasal? Cuma tadi itu yang saya ketahui ya dari komunitas truk. Nah, tapi kemudian berkembang sampai ke biasa banyak lah ya warga-warga biasa, Karang Taruna atau ya intinya masyarakat umum lah. Yang saya nggak tahu apakah mereka itu benar-benar paham cerita One Piece atau sekedar yang tadi saya bilang FOMO. Nah, hmm, tapi intinya itu sudah menjadi sebuah tren, entah orang paham atau tidak. Nah, tapi yang termasuk nggak paham ini kan pemerintah, gitu hmm. saja. Ketika sesuatu ditanggapi oleh pemerintah secara berlebihan, kan makin rame. Yang kemudian kita tahu tuh bagaimana komentar dari Menko Polhukam Ya. yang kemudian mengancam untuk melarang penggunaan bendera One Piece gitu ya, dan nanti bisa dikenakan pasal, dikenakan delik. Hmm. Lah, kan secara undang-undang sebenarnya nggak ada larangan, Ustaz, ya, untuk mengibarkan bendera selain bendera merah putih, asalkan kalau dalam undang-undang ya, itu benderanya tidak lebih tinggi di atas tidak lebih tinggi ini daripada merah putih. Hmm. Dan sejauh yang saya amati di media sosial, itu rata-rata orang yang mengibarkannya tetap mengibarkan bendera kelompok topi jerami itu tetap di bawah merah putih. Jadi Hmm. sebenarnya apa yang mau dipasalkan gitu. Oke. Ya kan kalau yang kita tahu dari narasi yang beredar, yaitu bentuk protes gitu kan, bentuk protes atas banyak kebijakan pemerintah yang mengecewakan. Akhirnya mereka ya itulah, ya masih penting masih ada merah putihnya gitu kan. Daripada cuma bendera kelompok topi jerami yang Hmm. sebenarnya itu juga masih nggak apa-apa gitu ya. Hmm. Jadi itu awal mula kenapa kemudian simbol bendera One Piece atau bendera kelompok topi jerami itu menjadi ramai sekarang. Karena memang secara One Piece itu sendiri ceritanya tuh makin kesini makin makin seru. Hmm. Luffy itu kelompok topi jerami itu udah head to head langsung dengan Gorosei. Waktu di Pulau Oh. Egghead itu kan udah lawan langsung Gorosei, kemudian dapat kekuatan dari Joy Boy, akhirnya Gorosei itu bisa kalah, satu Gorosei kemudian dibunuh oleh Im karena gagal melaksanakan tugas. Saya nggak tahu kasih lanjutin Ustadz Ponsen paham apa enggak? Eh, banyak yang roaming itu, banyak yang roaming tuh. Banyak grooming ya. Pokoknya kalau misalkan dibaca langsung asik, Ustaz. Coba, Ustaz, kalau misalkan yang lebih paham, tuntaskan baca dari chapter 1 sampai 1158. Allahu Akbar. Yang kerjaan itu mah. Oh, Itu tapi menarik, luar kan biasa. menariknya begini ya, Bung Niko, menariknya Ya, begini, sebuah sebuah manga atau sebuah anime yang dia itu relate dengan berbagai kondisi kekinian lah ya, hmm, itu diambil untuk dijadikan sebagai alat, apa ya, alat, protes dari sebuah, dari sekelompok warga kepada pemerintahnya. Ini menarik nih, ya ini menarik nih. Artinya bahwa warga itu protes tapi dengan cara yang kreatif saya pikir. Gimana menurut Bung Niko? betul, Ustaz. Ini kan memang menjadi tabiat ketika penguasa tertentu itu sampai melarang simbol. Hmm. Bahkan saat yang kita tahu beberapa tahun lalu, ya Allah, udah itu beberapa tahun lalu ya, ketika masalah bendera Palestina, Ustadz. Ya, Oke. bagaimana bendera Palestina ketika dilarang untuk dikibarkan baik oleh pemerintah Zionis di Israel langsung ataupun oleh pemerintah-pemerintah Barat, maka Ya. kan orang kreatif mencari simbol yang merepresentasikan bendera Palestina yang terdiri Hmm. dari warna warna Hijau, hitam, merah. ah, Hmm. hijau dan putih. Hmm. Akhirnya ketemu apa? Semangka, gitu Oh, loh. Ya kan? ya Nah, ya, jadi betul bahasa betul. simbol sebagai sebuah perwakilan dari simbol yang seharusnya ditampilkan tapi dilarang, Hmm. gitu.
Begitu pula dengan One Piece. Apa sih yang kemudian dilarang oleh pemerintah? Kan kita tahu Ustaz ya, selama 10 tahun terakhir bagaimana pemerintah kita sekarang tuh bertindak lebih represif. Ada Betul. undang-undang ITE, ada kemudian bagaimana polisi cyber misalkan ya, itu mengawasi lebih ketat dalam dunia dunia apa namanya dunia media sosial, Hmm. sehingga orang-orang kalau mau kritik secara belak-belakan itu kan pasti bakal langsung kena pasal. Hmm. Nah, makanya supaya bisa tetap mengkritik tapi secara keamanan tetap terjaga, orang akan memakai bahasa simbol Hmm. gitu kan. Itu kan tabiat ekspresi politik dari zaman yang lalu Ya betul. ya. Jadi itulah, itu eh, bahasa-bahasa simbolik itu kemudian akan terpakai ketika suatu pemerintah makin otoriter. Betul, Ya, betul. contoh lah kan sebelum bendera One Piece, sebelum kemudian tadi ada Palestina, kan orang-orang negeri kita terbiasa pakai istilah negara Wakanda, ya kan? Hmm. Betul, Negara betul. Konoha. Hmm. Nah, kenapa kemudian untuk mengkritik negara kita sendiri, kita harus pakai bahasa simbol, pakai negeri Wakanda lah, pakai negara Konoha lah. Ya karena kalau dikritik secara langsung, menyerang secara langsung, Nah ya. itu orang bakal tersinggung. Jadi kayak bahasa sandi saat ya, bahasa sandi bagi orang-orang yang YTTA gitu. Iya, Tahu TTA. nggak YTTA? Apa itu? Yang tahu-tahu aja. Bahasa begini Aduh. tuh, nggak tahu itu. Oke, oke, menarik ya tentang misalnya kritik dan juga tadi ya dengan persimbolan-persimbolan itu ya. Nah, Bung Niko, ini kalau saya lihat ya eh, tadi yang tadi Bung Niko sampaikan bahwa ternyata memang eh, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan simbolisasi-simbolisasi seperti tadi malah bukannya menuai simpati tapi malah yang ada malah tambah kenceng tuh si kritiknya itu ya. Bahkan saya pernah dengar bahwa ada di TikTok atau di IG itu ada yang sampaikan, "Kami mengibarkan bendera One Piece karena, bagi kami menghormati menghormati para pahlawan itu untuk saat ini terlalu terlalu," apa ya katanya, bahasanya tuh, eee dengan pemerintah yang sekarang ini yang tidak menghormati pahlawan. Wah, itu sampai kayak begitu. Nah ini Bu Niko, eee, kalau lihat kondisi saat ini, itu, Mhm. eee, tanggapan tanggapan dari pemerintah terhadap terhadap pemerintah saat ini ya, terhadap pengibaran bendera One Piece itu, menurut Bung Niko bagaimana? Tafadhol. Ya, kita tahu Sat ya, bahwa pemerintah kita sekarang itu terdiri dari berbagai generasi. Hmm. Tentu yang paling mendominasi tetap saja di generasi orang-orang yang terkategori generasi X ya atau bahkan baby boomers gitu. Ada beberapa yang milenial bahkan sudah mulai masuk ke pemerintahan generasi-generasi Z gitu Hmm. ya. Nah, sehingga yang kita dapati bahwa ya penyikapan itu berbeda sesuai dengan generasinya. Seumur Orang-orang ya? yang kemarin komen ya tentang pelarangan bendera One Piece itu dianggap sebagai ancaman terhadap integrasi bangsa. Ternyata kan itu orang-orang yang mohon maaf Sat, agak boomers gitu. Ya mereka itu tidak tahu tren di kalangan anak muda. Hmm. Sehingga apa-apa itu ditanggapi secara konfrontatif. Oke. Padahal kan wapresnya sendiri itu ya saya nggak mau disamakan ya, tapi sama-sama suka One Piece gitu, Sat. Tapi jangan samakan saya dengan wapres kita sekarang. Karena Mungkin gini, Sat, ibu kali ya? wibu, wibu. Ya memang ya wapres kita itu milenial gitu ya. Dia juga turut membaca One Piece, banyak update mengenai anak-anak muda. Dan Hmm. waktu masa-masa pencalonan dulu 2024 kan dia kedapatan pakai pin ya simbol
kelompok topi jerami, ya bendera One Piece gitu. Dan itu biasa-biasa saja, dianggap sebagai langkah untuk menggait anak muda. Ya, 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 ya. Oh. Ya jadi ya bagaimana ya sehingga gini, orang-orang itu pemerintah itu harus belajar komunikasi politik yang kompak sebenarnya. Soalnya kan gini, kita melihatnya tuh orang pemerintah sendiri juga sekarang beda-beda tanggapannya. Tentu yang paling Hmm. ramai itu yang kemudian mengkomentari sinis Oh. bagaimana One Piece itu dianggap sebagai ancaman. Bahkan ada beberapa kasus di daerah yang penggambaran mural bendera tengkorak topi jerami, atau ada yang di mana di Jawa itu kelompok bajak laut Shirohige ya, Whitebird, itu didatangi langsung oleh aparat tentara untuk dihapus. Nah, ini kan jadi tanggapannya berlebihan. Nah, ini juga belajar dari kasus-kasus ini dalam hal komunikasi politik. Ente kalau mau ngelarang sesuatu yang nggak ente pahami, itu bakal makin rame gitu. Jadi ketahuan ente itu represif ya. Makanya ini saya melihatnya ya salah komunikasi politik ya. Salah komunikasi politik, salah menanggapi, akhirnya makin rame, tapi yang dikritik itu juga nggak ngerti akar masalahnya apa. Kan gitu loh. Ya, ente udah dikritik pakai cara terang-terangan marah, pakai cara simbolik marah, tapi tetap nggak nyadar apa yang menyebabkan orang selain ente yang mengkritik ente itu marah-marah. Kan dia sendiri. Jadi sebenarnya obat daripada masalah ini ya bagaimana pemerintah sadar diri gitu loh. Bahwa mereka itu udah banyak kritik, harus memperbaiki diri gitu. Jangan balik menyerang orang yang mengkritik. Oke. Iya kan Ustaz ya? Kalau dalam tata cara debat atau tata cara berdialog, kita dikritik tuh nerima, jangan lawan balik gitu. Itu namanya defensif ya, defensif apologetik apalah gitu. Baik, Bung Niko. Terima kasih nih atas penjelasannya di segmen yang kedua ini. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga berkaitan Baik, dengan bendera kaum muslimin ya. ya, Baik. Pemirsa Raya TV ngerti ngaji, luar biasa penjelasan dari Bung Niko bahwa ternyata memang bendera One Piece itu bentuk simbolis dari kritik sekelompok warga terhadap pemerintahnya, hanya mengkritik saja ya melalui simbol, dan tentunya pemerintah akan lebih bijak kalau misalkan mereka bisa autokritik atau misalkan mereka bisa melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri ya. Kalau betul. misalkan kritik ya tinggal dilihat aja apakah kritiknya benar atau enggak. Kalau benar ya tinggal perbaiki, kan seperti itu. Baik pemirsa, kita akan sama-sama bahas di segmen yang ketiga berkenaan dengan kaum muslimin yang memiliki bendera yaitu rayah dan liwa. Oleh karena itu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Bicara tentang ada apa dengan bendera One Piece. Bersama dengan Bung Niko Pandawa, seorang sejarawan muda yang beliau adalah juga penggemar One Piece. Bahkan dari sejak kecil katanya. Baik, luar biasa ya. Dari tadi segmen pertama diceritakan kepada kita semua apa itu One Piece dan sebagainya, lalu juga bentuk kritik dari sekelompok warga terhadap pemerintah dengan menggunakan simbol-simbol One Piece. Sekarang kita akan bicara tentang simbol di kaum muslimin. Apa itu? Yaitu berupa bendera. Bung, selain kalau kita bicara tentang kita simpan dulu bicara tentang masalah kritik-kritik terhadap pemerintah, tapi kita akan bicara tentang simbol bagi kaum muslimin. Kaum muslimin punya simbol yaitu bendera, royah dan liwa. Bisa diceritakan Bung dari sisi akar sejarahnya yaitu tentang royah dan liwa ini. Tafadhol Bung Niko. Baik, bismillah. Jadi betul Ustaz ya, kalau misalkan
eh, identitas yang pertama bagi kita kan adalah seorang muslim. Betul. Jadi walaupun saya nih suka One Piece, saya suka anime-anime, manga, tapi tetap nomor satu adalah Islam. Nah, maka tentu kita tahu bahwa Islam itu punya identitas sendiri, baik yang ada di dalam hati, yang zohir, atau bahkan secara simbolik dalam bentuk bendera. Nah, jadi yang kita tahu dalam sejarah tentu penggunaan bendera itu ternyata sudah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dulu ketika berdakwah itu kemudian membentuk masyarakat baru, hijrah ke Madinah, ya, dan di Madinah kaum muslimin dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk identitas baru, entitas baru, ya, yaitu sebuah negara, Daulah Islam. Nah, Daulah entitas yang memang sudah ada dari zaman dulu dengan seperangkatnya ya, dengan perangkat-perangkat negaranya, salah satu yang menonjol adalah bendera, karena bendera itu adalah simbol suatu negara. Maka Rasulullah juga punya, dan ini juga diriwayatkan dalam berbagai hadis ya, hadis yang juga bisa dikategorikan sahih atau makbul minimal. Misalkan ada hadis ya, karena royatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda waliwa uhu abyad maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kata kesaksian dari para sahabat, karena royatu Rasulullah ya, karena royatu Rasulillah, sesungguhnya dulu panjinya Rasulullah itu sauda berwarna hitam, waliwa uhu abyad, sementara benderanya itu berwarna putih. Maktubun alaih, tertulis di atasnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, dua kalimat syahadat. Nah, dan itulah kemudian simbol bendera yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat dalam berbagai medan tempur. Dilanjutkan oleh para khulafa Rasyidin. Dan juga terus dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Walaupun sejak Umayyah, dilanjut Abbasiyah sampai ke Utsmani, makin bervariasi tuh bendera-bendera kaum muslimin. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Tapi tetap yang paling utama adalah bendera yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Yaitu yang tadi Ustadz sebut sebagai roya dan liwa. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat ya melalui hadis tadi. Karena royatu, Kak, sesungguhnya royah atau panji Rasulullah itu sauda berwarna hitam, waliwa uhu abyad, dan benderanya berwarna putih. Yang masing-masing antara bendera hitam dan putih itu ada konteks penggunaannya sesuai dengan fungsinya gitu ya, sesuai dengan tempatnya. Dan itu diatur dalam penggunaan administrasi negara. Disebutkan juga oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah ketika beliau menjelaskan bagaimana negara itu berjalan beserta perangkat-perangkatnya. Ya, itu bahkan Ibnu Khaldun sampai dalam sekali itu menjelaskan filosofi penggunaan bendera sampai yang dikatakan oleh Plato, ya kan, sampai yang dikatakan oleh Aristoteles gitu, bahwa bendera ketika dia itu meliuk-liuk diterpa angin, itu dalam medan tempur pasti akan menggetarkan psikologis musuh gitu. Itu ada penjelasan secara psikologis yang dipaparkan Ibnu Khaldun menyitir dari Plato dan Aristoteles. Begitu, Zat. Jadi ternyata sejarah penggunaan bendera dalam konteks Islam itu sudah ada identitas sendiri dan sejarahnya tersendiri, ya, yaitu dengan penyebutan khusus Al-Royah dan Al-Liwa, ya, yang tadi secara sederhana mereka berwarna hitam atau putih dan maktubun alai, tertulis di atasnya syahadatain, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu, Ustaz. Oke. Baik. Nah, lalu sejak kapan secara sejarah gitu ya, kaum muslimin itu kok sekarang pakai bendera yang beda-beda, bahkan bisa dibilang bendera royah dan liwa itu sudah tidak lagi digunakan oleh kaum muslimin kecuali di Afghanistan ya, masih menggunakan bendera, liwa. Nah, ini sejak kapan Bung Niko? Kenapa kaum muslimin tidak lagi menggunakan bendera itu? Tafadhal, Bung. Iya. Jadi kaum muslimin itu kan sebenarnya punya banyak simbol sepanjang sejarah ya. Simbol yang baru itu, simbol yang
dalam tanda kutip menggantikan kalimat tauhid, tapi tetap merepresentasikan Islam, itu kan bulan bintang, itu saja. Bulan bintang itu secara sejarah berawal ketika orang-orang Utsmani, sultan-sultannya, itu punya visi untuk memfutuhat Konstantinopel. Nah, pokoknya lama-lama itu menjadi simbol Islam, sampai ketika Daulah Islam, Khilafah Utsmani runtuh, ternyata sisa-sisa daripada pemakaian bulan bintang itu masih bertahan ya di beberapa negara muslim, ya di Turki itu sendiri, kemudian di beberapa negara Asia Tengah, di Pakistan, di Libya gitu. Nah, itu untuk konteks dunia Islam yang periferi, yang dunia pinggir. Tapi yang tengah-tengah, khususnya daerah Jazirah Arab, Syam, Irak, termasuk Iran, ternyata mereka itu memakai pola bendera yang sama, gitu ya, di mana unsur-unsur benderanya itu pasti ada warna hitam, merah, putih, dan hijau. Nah, ternyata kalau kita melihat lebih dekat dalam sejarah modern, penggunaan bendera-bendera yang warna-warni tadi dengan empat unsur warna yang utama, merah, hitam, putih, dan hijau, itu diciptakan oleh seorang diplomat Inggris namanya Mark Sykes. Gitu. Mark Sykes itu adalah tokoh yang namanya kita kenang dalam istilah Sykes-Picot, gitu ya. Jadi Mark Sykes perwakilan Inggris, Francois-Picot itu perwakilan Perancis. Mereka bikin perjanjian mewakili dua negara untuk memecah belah Timur Tengah. Nah, untuk memecah belah Timur Tengah, dan ketika sudah dipecah belah, diplomat Inggris ini, Mark Sykes, itu sekalian membuat identitas baru, ya, yang mencoba untuk merangkul kaum muslimin, tapi bukan lagi berdasarkan akidah, melainkan berdasarkan kabilah, berdasarkan kesukuan, ya. Bagaimana warna hitam itu dianggap mewakili representasi Abbasiyah, warna putih representasi Khulafa Rasyidin, warna merah mewakili Umayyah, ya, warna hijau mewakili Syarifat, ya, kesyarifan gitu. Dan memang ya mohon maaf, konteks pada 100 tahun lalu beberapa syarif di Timur Tengah itu justru menjadi ada Inggris, ya kan, kita kenal Syarif Hussein, sampai keturunan Syarif Hussein sekarang, Raja Jordan, Raja Abdullah, itu kan juga menjadi ya antek gitu kan. Jadi ternyata sepanjang sejarah perjalanan penggunaan bendera kaum muslimin itu di masa-masa akhir, paruh akhir, itu ditelikung oleh penjajah, sehingga identitas yang kita gunakan sekarang itu yang pertama terpecah belah, nggak satu lagi, dan yang kedua made by British, made by colonizer, ya. Indonesia gimana Indonesia? Ya, itu juga identitas baru, identitas baru tuh merah putih, ya, yang sengaja dibuat memori palsu mengenai sejarah merah putih yang berumur sampai 6.000 tahun oleh Muhammad Yamin. Akan fakta sejarahnya nggak seperti itu, ya. Ya, panjang saja ceritanya ya, termasuk bendera Malaysia, termasuk bendera Brunei, termasuk bendera yang lain-lain. Itu semuanya adalah identitas baru semenjak tren nation state itu merebak bagai jamur sekitar ya 80 hingga 100 tahun yang lalu. Gitu, Sat. Sementara peradaban Islam dengan royah liwahnya, dengan bendera tauhidnya, itu justru berjalan lebih lama dalam konteks peradaban. Bisa 500 tahun, bisa 1000 tahun. Ya, jadi kalau mau lihat tua-tuaan siapa, ya lebih awet siapa, ya tentu kalimat tauhid yang menyatukan akidah, bukan hanya sekadar dalam konteks kesukuan, kebangsaan yang sempit dan seterusnya. Begitu saat kira-kira. Wallahu a'lam. Baik, berarti kalau begitu dari sisi sejarah kita bisa melihat bahwa kaum muslimin itu pernah punya satu bendera. Lalu setelah itu terpecah jadi berbagai macam negeri dan itu akhirnya mereka punya banyak bendera dan ternyata secara sejarah juga disinyalir bahwa awal bendera-bendera tersebut diciptakan oleh para penjajah juga ya. Seperti itu, Bung Niko. Betul, ya. Memang ciptaan penjajah. Masya Allah. Identitas yang sengaja dibuat untuk menjadi standar yang baru, menggantikan standar akidah bagi kehidupan kaum muslimin. Jadi sekarang standarnya kebangsaan.
Ah, Mm-mm. merasa berbeda bangsa walaupun satu akidah ya. Misalkan antara Betul. orang Indonesia dengan orang Malaysia, orang Indonesia dengan orang Brunei, orang Indonesia dengan orang Pakistan, sama-sama Ya, Muslim tapi merasa berbeda karena terpecah karena bangsa. Dan inilah betul. yang akhirnya kita apa cek Sunda nama heureut kuletah ketika kita melihat saudara kita di Gaza karena Betul, Ustaz. kita beda bangsa. Hmm. Begitu. Baik, Bung Niko, luar biasa pembahasan kita dari One Piece sampai ke persoalan nation state. Ya, kita akan Kita ngobrol-ngobrol lagi bisa nanti di memahami Ustaz ya cerita One oh, Piece tadi. Masya Allah. Oke, oke. Tapi Baik. Ustaz, kalau mau paham itu nonton Ustaz, atau baca sampai. Baik, baik, baik. Luar biasa. Kalau ada waktu kita nonton. Baik, terima kasih Bung Niko atas waktunya ya. Pemirsa Roya TV, apa yang dibahas oleh Bung Niko dari segmen pertama sampai segmen terakhir tadi ya luar biasa. Pembahasan tentang apa itu One Piece, lalu juga kenapa itu menjadi simbol kritik terhadap pemerintah, dan kita juga ngebahas tentang bendera kaum muslimin yaitu liwa dan royah yang sudah lama ditinggalkan oleh kaum muslimin, dan itu ternyata ditinggalkan karena kaum muslimin sudah terpecah belah menjadi berbagai macam nasionalisme, dan mereka punya bendera masing-masing yang ternyata secara sejarah bendera tersebut juga bukanlah bendera yang berasal dari kaum muslimin, bahkan juga disinyalir dari bendera para penjajah juga. Pemirsa, kita pertanyaannya kapan kita bersatu, kapan kita bisa membahas atau menolong saudara-saudara kita di Gaza, ini tidak mungkin terjadi kalau kita masih di sekat-sekat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pemirsa, yuk kita sama-sama kuatkan akidah kita, kuatkan keimanan kita, dan juga kita berjuang untuk menerapkan Islam secara kafah. Insya Allah kita berjuang untuk Islam kafah dengan bingkai khilafah alamin haji nubuwah. Saya Konstantin Nugroho bersama dengan kerabat kerja mohon undur diri. Kita tutup pembahasan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bung Niko atas Ya, waktunya. Jazakallah khair. oh iya kok. Oke, pemirsa, ya sampai ketemu lagi di acara spesial interview pekan depan. Saya Ponsen Broto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.